Kita tahu nggak, 327 triliun rupiah itu uang masyarakat Indonesia yang hangus dibakar di aplikasi judi online hanya dalam setahun terakhir. Gila kan? Banyak orang berpikir, ini cuma game, iseng-iseng berhadiah. Saya bisa kok kontrol diri. Wake up man, ini bukan game, ini adalah sistem yang dirancang secara matematis, psikologis, dan dengan teknologi untuk menghancurkan kita. Hari ini kita tidak bicara soal moral, kita akan bedah mesinnya. Bagaimana cara kerjanya, kenapa otak bisa dibajak, dan bagaimana satu klik iseng bisa berakhir dengan kehilangan segalanya. Ini cara mereka melakukannya. Semua dimulai dari umpan. Kita lihat di mana-mana iklan di situs film bajakan, influencer pamer saldo jutaan, link di grup Telegram yang bilang, pola gacor hari ini, gacor guys, wah gacor. Itu semua membentuk ekosistem ilusi. Ilusi bahwa menang itu gampang. Yang tidak ditunjukkan adalah jutaan orang yang kalah. Mereka hanya pamerkan satu yang menang, yang mungkin itu adalah orang mereka sendiri. Aksesnya dibuat sangat mudah, deposit. Tidak perlu rekening bank, pulsa 10.000 pun bisa. Dan ini jebakan pertama. Barrier to entry yang rendah. Kita dibuat berpikir, cuma 10.000, kalau kalah ya sudah. Tapi mereka tidak mengincar 10.000 tersebut. Mereka mengincar masa depan kita. Karena begitu masuk, mesin mulai bekerja. Sekarang bagian teknisnya. Bagaimana cara kerja slot atau judi online? Semua pakai sistem yang disebut dengan random number generator. Kedengarannya adil kan? Salah besar. Yang dipakai sebenarnya adalah PRNG, pseudo random number generator. Kata kuncinya pseudo, alias palsu. Algoritma ini bisa diatur, Bandar bisa mengatur persentase kemenangan atau istilah industrinya RTP, return to player. Misalnya RTP 95% artinya dari setiap 100.000 yang masuk, mesin itu hanya mengembalikan 95.000 ke pemain dalam jangka panjang. Sisanya untung bersih bandar. Dan justru di awal mereka sengaja kasih kemenangan kecil. Kita deposit 20.000 jadi 50.000. Otak kita melepaskan dopamin, itu hormon kebahagiaan, rasanya nagih. Bukan lagi soal uang, tapi kecanduan kimiawi. Ada juga trik near miss atau hampir menang. Kita butuh 3 gambar naga, tapi yang keluar 2 naga dan 1 koin. Rasanya tinggal sedikit lagi nih. Padahal itu settingan algoritma untuk bikin kita penasaran dan terus spin. Kita tidak melawan keberuntungan, kita melawan kode komputer yang sudah diprogram untuk menang. The house always wins. Judi online saat ini kasus kematian akibat terlilit hutang atau ketagihan judi online pun dari berbagai status dan profesi yang meninggal akibat judi online. Ketika kecanduan sudah ambil alih, logika mati. Yang tersisa hanya satu, mengejar kekalahan. Sudah kalah 1 juta, harus main lagi buat balikin 1 juta itu. Ini bias kognitif, paling mematikan. Yang ada, lubang makin dalam. Dan dari sinilah cerita-cerita horor muncul. Seorang pemuda 23 tahun di Bekasi ditemukan gantung diri. Motifnya depresi karena hutang puluhan juta akibat judi slot. Seorang ibu rumah tangga awalnya iseng, kalah. Lalu diam-diam ambil KTP suaminya buat ajukan pinjaman online ilegal. 1 pinjol, 2 pinjol, sampai puluhan. Semua dipakai deposit judol lagi. Ujungnya, utang ratusan juta. Keluarga hampir hancur. Banyak orang menjual motor, gadai BPKB, bahkan sertifikat rumah orang tua. Ada yang nekat mencuri, mereka bukan orang jahat, mereka orang biasa yang otaknya sudah dibajak. Akhirnya stres, depresi, sampai bunuh diri. Karena mesin ini bukan hanya merampas uang, tetapi kewarasan kita. Hingga merambah kalangan berduit, judi online hingga terjerumus pinjaman online. Dan ketika semua harta habis, tabungan kering, jalan terakhir yang kelihatan paling mudah adalah pinjaman online ilegal. Ini pernikahan iblis, 2 predator digital yang saling melengkapi. Kalah judi online, panik, butuh modal, pinjol ilegal. Kasih solusi instan, cair, deposit lagi, kalah lagi. Sekarang ada 2 masalah, kalah judi dan utang pinjol dengan bunga menggila. Debt collector menekan kita, bahkan meneror keluarga kita. Stres? Jelas. Panik? Pasti.
Tapi otak yang sedang kecanduan berpikir, main lagi, kali ini pasti menang buat lunasin pinjol. Lingkaran setan terus berulang. Kita dihisap dari kiri oleh judol, dari kanan diinjak oleh pinjol. Tidak ada jalan keluar, ini lubang hitam yang menghancurkan kita sehancur-hancurnya. Dengar baik-baik, kalau kita atau orang yang kita kenal ada di lingkaran ini, pahami satu hal, ini bukan salah kita sepenuhnya. Kita korban dari desain predatoris. Tapi menyalahkan sistem tidak akan mengubah keadaan. Tanggung jawab keluarga ada di tangan kita sendiri. Pertama, akui kalau kita punya masalah. Ini langkah tersulit, tapi paling penting. Kedua, berhenti sekarang juga. Hapus aplikasinya, blokir semua aksesnya. Dan ketiga, cari bantuan. Ini bukan aib. Ada layanan konseling, ada rehabilitasi, bahkan bisa lewat BPJS Kesehatan. Dan buat kita semua, kalau ada teman atau keluarga yang terjerat, jangan dihakimi, mereka tidak butuh ceramah, mereka butuh pertolongan. Judi online bukan jalan pintas jadi kaya, itu adalah jalan tol tercepat menuju kehancuran. Sistemnya dibuat untuk bikin kita kalah. So, jangan mainkan gamenya. Bagikan video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyelamatin.